Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sangat bahagia sekali kita bisa kembali beribadah dalam ibadah yang kedua ini. Tapi biarlah kita tetap bersuka cita sekalipun hari ini keadaan dunia tidak menentu. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang maha dahsyat. Amin. Siapa namanya? Yesus Tuhan Allah kita. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia yang dahsyat. Kami naikkan segala pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari bawa hati kita yang penuh ucapan syukur, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Oh, sebab Tuhanlah kekuatanku, Dialah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian bagimu Tuhan, Pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan
hatiku bersuka memuji-Mu Tuhan. Jiwaku menyembah-Mu, kami sembah Kau Tuhan. Yesus, hatiku bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Oh, Yesuslah Tuhan yang layak disembah. Jiwaku bersuka memuji-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, ku renungkan kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya, yang tak pernah berubah dalam hidup kami. Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Rajaku, kami sembah Kau Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kau Bapa yang setia, Kau Tuhan yang maha mengerti. Kami panggil Engkau Bapa, kami panggil Engkau Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Mari berseru kepadanya, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sebab hari-hari kami lalui bersama dengan Tuhan, kami akan melihat Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas setiap kami. Mari sekali lagi katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa mengertiku,
Bahwa iman kami percaya kepadamu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kami lewati bersama-Mu. Yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan goyah, yes, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Mari yang bersyukur katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, yes, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam, buat kasih-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Biar segala pujian bagi-Mu, biar segala sembah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau menaikkan pujian bagi-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya Engkau Raja yang layak untuk terima segala hormat pujian. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian kami Tuhan. Haleluya. Engkau Raja yang layak untuk disembah. Engkau Raja di atas segala-galanya Tuhan. Yesus namanya. Yesus, Raja yang hidup. Haleluya. Mari engkau yang bersyukur bersama katakan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Yang bersama katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Ajanglah kebangkitanku, mujizat telah terjadi.
hidup kami. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh yeah, yeah, yeah. Kau Raja kami. Sekali lagi katakan, bersyukurlah. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian bagi-Nya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Yang ini hati kami katakan, oh ya. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah kekal. Masyurlah perbuatan-Mu Tuhan. Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau Raja kami Tuhan, haleluya. Selamanya kami akan tetap memuji-Mu Tuhan. Selamanya kami akan tetap meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari sekali lagi dengan satu hati, dengan iman percaya katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya. Selamanya Tuhan. Sujud menyembah, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud sekali lagi, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah kekal. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Kau Tuhan Rajaku. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, karena Kau-lah yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Biarlah Tuhan sore hari ini kami ingin lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu, karena kuasa-Mu nyata atas hidup kami, karena kasih-Mu Tuhan telah melingkupi pribadi setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Hanya di dalam nama-Mu Tuhanku Yesus, kami ingin rasakan lebih lagi hadirat-Mu. Haleluya, amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan yang saat ini sedang ada di luar kota. Kita akan mempersembahkan persembahan yang luar biasa. Kami persilakan pada hambanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kita. Dari mana
Dimanapun berada, setelah kita menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan yang indah, dan kita saatnya akan menikmati firman Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu buat kasih, rahmat, dan anugerah-Mu, di mana kami boleh menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah pujian, karena Engkau bersemayam di atas pujian kami. Dan tiba saatnya kami akan menikmati firman-Mu. Bila kami terus disegarkan melalui firman-Mu, untuk menjalani hidup ini ada kekuatan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap jemaat-Mu di rumah dan seluruh pemirsa di mana berada, sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Kami siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang hambatan dalam memahami arti kebangkitan Yesus Kristus. Sebab minggu-minggu ini masih minggu-minggu kebangkitan Tuhan. Masih ada beberapa minggu ke depan, karena tanggal 21 Mei, bulan depan, itu adalah peringatan tentang kenaikan Yesus Kristus. Nah, teks kita untuk tema hambatan dalam memahami arti kebangkitan Kristus dari Matius 28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan, Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah itu berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tentang mayat Yesus dicuri itu tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus itu bukan peristiwa spiritual, tapi merupakan peristiwa historis. Menjadi bermakna spiritual itu tergantung sikap hati kita dalam apa? Menanggapinya. Sebab kalau kita belajar di teks kita, para pemuka agama, ulama-ulama pada zaman itu termasuk Surodadu, para tentara prajurit Romawi. Dia tidak memiliki pengalaman atau memperoleh pengalaman spiritual apapun dalam peristiwa kebangkitan Yesus. Walaupun mereka ada dalam lingkar terdekat dalam peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, sekarang seperti apa hambatan dalam memahami arti kebangkitan Yesus Kristus? Yang pertama, orientasi hidup pada materi. Kalau kita kembali dalam kitab Kejadian, awal muawal Tuhan menciptakan manusia. Maka manusia ditempatkan di Taman Eden dengan kelengkapan-kelengkapan yang cukup. Maksudnya bukan sekedar Adam dan Hawa bermalas-malasan untuk menikmati taman lalu apa yang difasilitas oleh Allah. Bukan. Ya. Allah mencukupi kebutuhan Adam karena Allah memiliki rencana, Allah memiliki maksud, Allah memiliki tujuan. Dan Adam dan Hawa sebagai penerima mandat wajib melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Nah, kita lihat dalam ayat 12 dalam teks pembacaan kita tadi dikatakan demikian. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberi sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ayat 15, mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada
mereka. Jadi di sini kita melihat teks kita ini memberi data bahwa serdadu-serdadu itu bisa dibungkam mulutnya, harus berbicara berlawanan dengan fakta yang terjadi hanya karena menerima uang. Maka bisa dimengerti kalau Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 dikatakan di sana, mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Mencintai kekayaan tidak akan puas dengan apa? Penghasilannya. Dan itu tidak usah jauh-jauh cari contoh. Ya, di negeri kita ini ada KPK. Yang korupsi ini bukan orang miskin. Yang korupsi ini adalah orang-orang yang punya posisi penting. Dan mereka sebenarnya adalah orang-orang yang secara finansial tidak kekurangan. Tapi Pengkhotbah pasal 5 ayat 10 ini membuktikan. Orang yang mencintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Orang yang mencintai kekayaan, dia tidak akan pernah puas dengan penghasilannya. Ya, kalau namanya tidak puas, orang naik sepeda, lihatnya orang naik sepeda motor, dia merasa bahwa orang naik sepeda motor itu lebih berbahagia dari diri yang naik sepeda. Sementara yang sepeda motor juga melihat orang naik mobil, dia merasa yang naik mobil itu lebih berbahagia dari dirinya yang naik sepeda motor. Sementara yang naik mobil ini belum tentu bahagia, sebab dia berpikir 5 bulan, 3-4 bulan atau berapa bulan ke depan kredit mobilnya belum dilunasi. Dan ini bisa diambil, dilelang, kemudian dia sudah berpikir keras. Di mana sebetulnya letak kebahagiaan di sini? Kalau yang naik sepeda bisa mensyukuri dengan apa yang dia naiki, dengan melihat orang yang jalan kaki, tentu dia bisa bersyukur. Cuma orang seringkali melihat ya, apa yang di atasnya. Ya, ini persoalan yang dikatakan orang tidak akan pernah puas. Dan orang terus mengejar kekayaan, memburu uang. Maka dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uangnya enggak masalah. Ya, uang itu sah-sah saja. Ya, Sokrates berkata bahwa ya, banyak orang hidup untuk makan, tapi aku makan untuk hidup. Kalau itu saya kaitkan dengan uang sama. Ya, uang itu alat untuk hidup, oke, tapi bukan hidup diperalat oleh uang. Maka menggunakan akar segala kejahatan, pilar guros, orientasi hidup hanya untuk uang. Dia merasa kalau tanpa uang, ya, dunia ini gelap gulita. Ya, betulnya dengan kasus corona ini hanya merupakan uji coba saja. Ya, ada banyak orang yang mengalami kesulitan-kesulitan, ya, tidak seperti biasanya. Dalam situasi seperti ini bagaimana? Ya, ini adalah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul kadang-kala Tuhan izinkan untuk nilai-nilai kita dirubah oleh Tuhan. Cara pandang kita ini supaya benar. Ya. Jadi memang Alkitab mengajarkan kita supaya wajib bekerja. Wajib bekerja, karena Alkitab berkata yang tidak bekerja jangan makan. Jadi bekerja itu adalah wajib. Hanya Tuhan mengingatkan dalam Lukas 12 ayat yang ke-15 dikatakan, ya, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada apa? Kekayaannya. Saya menjumpai banyak orang yang hidup dalam apa? Limpah kekayaan. Ya, saya pernah dibaca besuk di Jakarta itu namanya di daerah Menteng. Ya, kalau orang Jakarta itu daerah apa itu Menteng tentu tahu. Ya. Begitu masuk itu gambaran pertama kita bisa melihat tulisan di depan itu awas anjing galak. Walaupun mungkin tidak punya anjing, mungkin yang punya rumah lebih galak dari anjingnya. Tapi itu menunjukkan bahwa ada sesuatu. Ya, begitu kita masuk apakah juga menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Waktu kita diajak makan pun dia tidak sembarang bisa makan. Mau makan ini kena gula, mau makan ini kena darah tinggi, mau makan ini tidak boleh. Ya, dan itu fakta. Belum tentu dia bisa menikmati. Jadi Alkitab ini benar, walaupun hartanya melimpah, belum tentu ya dia hidup di dalam kebahagiaan. Karena itu
Pemirsa, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, mari di tengah-tengah dunia kita bekerja, kita butuh dana, kita butuh uang, kita butuh sandang pangan, papan. Tapi sadarilah bahwa itu bukan tujuan utama. Yang kedua, memanipulasi agama untuk mempertahankan kebenarannya sendiri. Nah, orang-orang yang orientasi hidup untuk dirinya sendiri, sebetulnya agamanya adalah dirinya sendiri itu. Yang dapat memakai agama untuk apa? Tujuan yang diyakininya. Jadi agama itu hanya fasilitas saja untuk dirinya sendiri. Sehingga apa? Menghalalkan kejahatan, mengatasnamakan agama, sehingga menghalalkan segala cara. Ayat 13. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan apa? Mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya. Jadi memang dari zaman Yesus disalib dan bangkit, sudah ada upaya-upaya untuk menyangkali, mengaburkan kebangkitan Kristus. Sebab tokoh ini tokoh yang unik. Dari tokoh besar, nabi besar manapun, tidak ada seorang pun yang bisa menyamai Yesus. Dia mati, bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali. Pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 13 penggunaan kata kamu harus, wajib. Kata kamu harus dan wajib. Secara terminologi agama itu dogma. Dogma yang wajib, kalau nggak dilakukan itu dosa. Nah sekarang ini tokoh agama, ulama, memutarbalikkan data dan dijadikan dogma. Yang dikatakan kamu harus melakukannya. Dan ini yang berbahaya. Ya, sebab kalau semua itu dibungkus dengan jubah agama, dilegitimasi dengan agama, kejahatan sekalipun itu menjadi benar. Ini adalah persoalan-persoalan kalau kita tidak mengerti, tidak memiliki kepekaan, saya kira kita akan terjebak di dalamnya. Makanya dalam Matius pasal yang ke-23, ayat 27 dikatakan begini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ya, ini sebetulnya tampilan keagama, menggunakan atribut agama, yang sebenarnya untuk menutupi kebobrokan, keburukan. Makanya Yesus itu benar kalau dia berkata bahwa dari buahnya lah kamu mengenalnya. Jadi bukan soal atribut keagamaan yang menempel dalam tubuhnya. Bagaimana perkataan dan sikap lakunya itu adalah yang mendukung kebenaran yang diyakini. Hanya saja kita hidup dalam budaya-budaya atribut. Ya. Nah, kalau budaya atribut tidak mengubah apapun. Babi itu dimandikan pakai sabun wangi, dikasih parfum, dikasih baju yang bagus, dikasih atribut agama, katakanlah agama Kristen, dikasih kalung salib, dilepas, ya dia balik ke comberan. Karena walaupun pakai atribut keagamaan, pikiran dan mentalnya masih babi. Bagaimana supaya babi tidak balik ke comberan? Ya bedah kepalanya, ganti otak pendeta Heru. Bedah dadanya, ganti hatinya pendeta Heru. Ya, kasih atribut apa saja. Dimandikan, tidak kecomberan. Dia streaming khotbah di sini. Ya, yang berubah apanya? Maka Yesus berkata dalam 1 Korintus 5 ayat 17. Setiap orang dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang baru itu bukan atribut luarnya. Yang baru itu yang di dalam. Dan agama itu yang dibutuhkan. Bukan tampilan atribut-atribut keagamaan yang tidak menghasilkan karakter, perkataan, dan perbuatan. Nah dalam Matius 6 ayat 1, Yesus berkata dan ayat 2, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka.
Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Ini adalah persoalan-persoalan yang kita lihat di dalam dunia keagamaan. Memang sangat menyedihkan kalau orang tampil supaya bisa dilihat menjadi orang beragama, menjadi orang yang saleh. Tetapi sebenarnya tidak ada buah yang baik. Itu hanya tampilan-tampilan keagamaan. Kiranya bila dengan kebangkitan Kristus paradigma beragama kita berubah. Ya, jadi dari dalam. Maka Yesus berkata, kalau berdoa masuk kamar, tutup kunci. Bapamu, Allahmu yang tidak kelihatan itu yang bisa melihat. Yang ketiga, perbuatan baik untuk tujuan yang jahat. Kalau berhadapan dengan orang jahat, nampak jelas siapa yang dihadapi. Tetapi perbuatan baik untuk tujuan jahat, tidak jelas orang yang dihadapi. Dan itu yang secara umum orang mengatakan ya, serigala berbulu domba. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Nah, ayat yang kita baca ya, dalam teks kita ini berbicara menggunakan kata pikto. Kata pikto di sini membujuk atau juga bisa memiliki arti menyenangkan hati. Membujuk atau menyenangkan hati. Kalau membujuk, menyenangkan hati, supaya memang orang itu spiritnya naik, semangatnya muncul, bergairah, it's okay. Tapi ini membujuk atau memuaskan hati, supaya orang itu mengubah sesuatu yang benar menjadi tidak benar. Itu persoalannya. Dan dalam praktek-praktek seringkali kita ya, itu bisa kita jumpai seperti Amsal 17 ayat 23 dikatakan, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ya. Jadi mari kita sebagai orang percaya dijauhkan dari hal yang demikian itu. Yesus berkata, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu adalah dari si jahat atau dari setan dan itu dosa. Karena itu mari kita sebagai orang percaya, Kristus telah bangkit dan itu kebenaran. Ya, kita menjadi orang yang hidup sungguh-sungguh. Orientasi hidup kita bukan pada materi walaupun kita membutuhkan materi. Orientasi hidup kita dalam kekekalan dan bagaimana kita menjadi orang percaya, ya, tidak memanipulasi agama yang kita yakini hanya sekedar untuk kebenaran kita sendiri. Tapi bagaimana kebenaran firman itu termanifestasi dalam hidup kita. Sehingga perbuatan baik kita memang untuk tujuan yang baik, bukan untuk yang jahat. Biarlah kita sebagai orang percaya yang menerima kebangkitan Kristus, kita memiliki gairah dan semangat di dalam Tuhan. Tetap semangat, tetap bergairah. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki sakramen perjamuan kudus. Kita akan dengan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ada banyak konsep tentang perjamuan kudus. Apakah itu konsep Luther, Zwingli, Calvin, tapi kita akan mendasari sakramen ini berdasarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau kuduskan setiap kami dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kasih, rahmat dan anugerah-Mu limpah atas kami. Engkau melayakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar dari sakramen ini dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30. Saya akan bacakan ayat-ayat terakhir dari ayat yang saya sebutkan. Bunyinya demikian. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita akan bersama-sama mengangkat roti ini tinggi-tinggi di kepala kita. Dan kita ucapkan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan kami semua sudah disembuhkan. Segala kuasa sakit penyakit, vonis dokter dan kuasa kutuk dosa, kuasa penderitaan tidak lagi berkuasa atas kami. Tubuh kami disempurnakan, dipulihkan, diciptakan kembali baru, segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, agar tubuh kami tetap utuh. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan agar hidup nikah kami tetap utuh. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan agar gereja-Mu menjadi gereja yang yang katolikos dalam pengertian penyatuan tubuh Kristus secara universal. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di kepala kita, sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, kita ucapkan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib dengan maksud pertama, memberikan pengampunan atas setiap salah dan dosa kami. Mulai saat ini kami percaya kami sudah disucikan dan dikuduskan. Kami percaya roh dalam kami lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Kedua, menjadikan aku sebagai jemaat yang dibangun dalam kekudusan, memberitakan Injil dan menjadi sempurna. Ketiga, kami dipulihkan Tuhan, mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Tangan kami diberkati. Setiap yang kami kerjakan, dimampukan Tuhan, berhasil. Kaki kami diurapi, kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami injak, diberkati Tuhan. Punya rumah di bumi, dan kami bukan turun, tapi naik. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Dia, mengucap syukur buat kasih setianya, bersyukur buat rahmat-Nya. Haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Jesus. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, bersyukur buat rahmat-Mu, bersyukur buat mujizat-Mu, buat pertolongan-Mu. Engkau adalah Tuhan yang tidak berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak berubah, mujizat-Mu tetap nyata hari ini. Kami bersyukur oleh pengorbanan-Mu, dosa kami diampuni. Oleh pengorbanan-Mu, oleh rahmat-Mu, kami ada pengharapan
untuk hidup bersama dengan Tuhan di kerajaan surga. Dan oleh kasih rahmat anugerah Tuhan, mujizat kesembuhan pemulihan pun masih berlaku sampai hari ini. Dan kami berdoa buat setiap orang percaya dimanapun berada yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Engkau menjamah mereka, tanganmu menyentuh mereka yang sakit di bagian tubuh manapun aku berdoa. Di dalam nama Yesus disembuhkan, ditahirkan. Dengan kesehatan itu setiap umatmu boleh memuliakan Tuhan dan melayani Allah. Terima kasih Tuhan buat kuasamu, buat mujizatmu, darahmu yang berkuasa. Kami berdoa Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Karena itu Engkau memberkati dan berikan hikmat akal budi untuk para pimpinan yang menentukan kebijakan di negeri ini. Baik dari presiden, para menteri, dan pejabat tinggi negara, bahkan gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT dan RW. Tuhan berkati supaya dapat dengan kebijaksanaan dan kemampuan ilahi dapat mengendalikan semua potensi-potensi yang ada di tengah-tengah kesulitan menghadapi virus corona ini. Bahkan nanti setelah pasca peristiwa ini, Tuhan memberkati sehingga secepatnya penataan dipulihkan, baik secara ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan politik, dan kami semua bisa hidup dalam kondusif, boleh beribadah dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat firman-Mu, buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu limpah atas kami. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan dimanapun berada, angkat tanganmu dengan iman. Dan sekarang dengan otoritas dari sorga, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, berkat jasmani rohani dari Allah Roh Kudus turun atas engkau, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata, amin. Puji Tuhan.